Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan dengan membahas modul 5 dengan judul Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran IPA, mata kuliah pembelajaran IPA di SD, bersama saya Erlin Mariani selaku tutor pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Adapun tujuan tutorial hari ini adalah: pertama, mahasiswa dapat menjelaskan media pembelajaran. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip pemilihan media pembelajaran. Mahasiswa dapat mengidentifikasi media untuk pembelajaran IPA di SD. Mahasiswa dapat merancang alat peraga pembelajaran IPA di SD. Mahasiswa dapat memanfaatkan alat peraga untuk pembelajaran IPA di SD. Ada dua kegiatan belajar pada modul 5. Yang pertama adalah kegiatan belajar 1, kita akan membahas pengertian media, prinsip pemilihan, dan penggunaan media, dan jenis media dalam pembelajaran. Sedangkan pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang mendesain alat peraga IPA di SD. Kita akan mulai dengan kegiatan belajar 1, tentang pengertian media. Media adalah saluran komunikasi, yaitu segala sesuatu yang membawa informasi dari sumber informasi untuk disampaikan kepada penerima informasi. Contohnya adalah film, televisi, diagram, materi pembelajaran, komputer, dan instruktur. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai teknologi, sebagai tutor, sebagai materi atau konten, sebagai teknologi dan tutor yang mensosialisasikan sesuatu untuk mendorong siswa berusaha belajar lebih giat, sebagai alat untuk berpikir dan memecahkan masalah. Karena media pembelajaran dipandang sebagai alat atau wahana untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, tujuan penggunaan media. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran, memberikan arahan tentang tujuan yang akan dicapai, menyediakan evaluasi mandiri, lalu memberi rangsangan kepada guru untuk kreatif, menyampaikan materi pembelajaran, dan membantu siswa yang memiliki kekhususan tertentu. Adapun fungsi media antara lain: pertama, menyampaikan pembelajaran, di mana media digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran tertentu. Yang kedua, konstruksi dari lingkungan, di mana media membantu siswa menggali dan membangun pemahaman dari pengetahuan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kognitif, di mana media digunakan sebagai model, kreasi, atau pengembangan dari keterampilan mental. Prinsip pemilihan dan penggunaan media. Dalam merencanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, perlu melakukan hal-hal berikut, yaitu: pertama, memahami karakteristik siswa. Kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menentukan jembatan atau penghubung antara pengetahuan, keterampilan, dan perilaku siswa dengan tujuan yang akan dicapai melalui pembelajaran. Yang keempat, menentukan metode dan format media yang cocok atau tepat. Yang kelima, menggunakan media. Yang keenam, melibatkan siswa untuk berpartisipasi dalam pembelajaran dan melakukan evaluasi dan revisi terhadap pembelajaran. Dalam menyediakan media pembelajaran, guru dapat dihadapkan pada 3 kondisi, yaitu: memilih bahan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, memilih dari bahan media yang kurang sesuai dengan tujuan sehingga perlu dimodifikasi, atau merancang media baru.
Adapun pertimbangan dalam memilih media adalah yang pertama, harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, bersifat akurat dan berdasar perkembangan baru. 3. Bahasanya jelas dan ringkas. 4. Memotivasi dan menarik. 5. Memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi. 6. Memiliki kualitas teknik yang baik. 7. Memiliki bukti keefektifan. 8. Bebas dari bias dan iklan atau perdagangan. 9. Dilengkapi pedoman penggunaan atau dokumen lainnya. Adapun jenis media pembelajaran, yang pertama adalah media yang tidak diproyeksikan atau non-project visual. Yang kedua, media yang diproyeksikan, projected visual. Ketiga, audio. Keempat, media gerak atau motion media. Yang kelima, komputer. Yang keenam, media radio dan televisi. Kita bahas dulu tentang media yang tidak diproyeksikan. Contoh yang pertama adalah objek nyata. Objek nyata yaitu benda sebenarnya yang digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Contohnya bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Untuk melihat lebih dekat tentang struktur dan fungsinya, batu-batuan dan benda yang ada di alam sekitar, seperti air dan tanah, barang-barang kehidupan sehari-hari seperti lampu pijar, katrol, timbangan, neraca, alat untuk menimba air, dan lain-lain. Lalu artefak, yaitu hewan atau tumbuhan bersejarah yang spesiesnya masih ada atau sudah punah, beserta penjelasan tentang koleksi artefak tertentu. Model, yaitu representasi benda asli dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya torso, model mata, model telinga, model tata surya, model bagian batang, model bagian daun. Bahan tercetak adalah buku, majalah, atau buku penjelasan lain yang berisi penjelasan dan ilustrasi tentang topik-topik dalam pembelajaran IPA. Bahan ini diupayakan yang menarik sehingga menumbuhkan minat belajar siswa. Lalu yang terakhir adalah bahan ilustrasi. Dalam pembelajaran dapat berupa gambar yang bersifat fotografik atau foto tumbuh-tumbuhan dan hewan dan bagian-bagiannya, foto alat-alat listrik, alat-alat fisika, foto alat praktikum, foto alam semesta, foto tentang gerhana bulan atau matahari, dan lain-lain. Dan yang bersifat non-fotografik atau dirancang khusus untuk mengkomunikasikan informasi tentang topik IPA tertentu dengan dilengkapi penjelasan. Contohnya seperti carta, grafik, tabel. Contoh carta untuk pembelajaran IPA adalah diagram siklus materi, carta aliran energi, carta siklus air, oksigen, dan karbon. Selanjutnya kita akan membahas tentang media yang diproyeksikan. Yang pertama yaitu transparansi, digunakan dengan memakai alat yang dinamakan OHP. Transparansi untuk pembelajaran berupa plastik bening yang padanya telah tertulis atau tercetak narasi atau ilustrasi yang dijelaskan tentang topik tertentu, dapat dibuat oleh guru. Selanjutnya adalah slide, yaitu suatu format kecil transparansi fotografi yang secara individual dipasangkan pada suatu alat proyeksi. Keunggulannya adalah dapat disusun kembali ke dalam urutan yang berbeda dan lebih fleksibel dari film atau tayangan yang urutannya tetap.
Kelemahannya adalah karena setiap slide sering tidak diatur kembali, biaya penggunaan slide cukup mahal, perlu keterampilan khusus, perlu waktu persiapan yang baik sebelum pemakaiannya agar alat tidak macet sehingga mengacaukan pembelajaran. Perlu waktu dan tenaga untuk memelihara slide agar tidak rusak. Selanjutnya adalah media audio, yaitu rekaman dan transmisi suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran untuk diperdengarkan kepada siswa. Dapat berbentuk kaset, rekaman fonograf, compact disc, audio card, dan lain-lain. Selanjutnya adalah media gerak, yaitu bentuk media yang menyajikan topik pembelajaran dalam bentuk narasi dan gambar yang bergerak. Dapat berupa film atau video. Film atau video dapat ditayangkan dengan menggunakan proyektor. Sifat film atau video adalah dapat memanipulasi ruang, memanipulasi waktu dan menggunakan animasi, memberikan gerak pada objek dengan memindahkan objek sedikit demi sedikit. Setiap pemindahan dipoto sehingga pada saat ditayangkan, objek tersebut bergerak secara kontinu. Keunggulannya adalah urutan proses atau gerakan sekuensial dapat dilihat serta siswa dapat melakukan pengamatan lebih jelas dan secara aman. Kelemahannya adalah memerlukan perangkat khusus, pembuatan program mahal, perlu menyesuaikan program yang ada di pasar dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya adalah media radio, yaitu sajian suara manusia atau suara lainnya berisi informasi atau penjelasan tentang topik pembelajaran yang disampaikan secara langsung atau melalui proses perekaman, disiarkan melalui stasiun radio untuk diperdengarkan kepada siswa. Selanjutnya kita akan membahas alat peraga dalam pembelajaran IPA di SD. Adapun tujuan alat peraga digunakan dalam pembelajaran IPA adalah untuk memperjelas informasi atau pesan pembelajaran, untuk memberi tekanan pada bagian-bagian penting, memberi variasi dalam pengajaran, memperjelas struktur pengajaran, dan memotivasi siswa. Cakupan alat peraga. Secara umum, alat peraga sebagai media pendidikan mencakup hal sebagai berikut. Yang pertama, bahan-bahan cetakan atau bacaan seperti buku, koran, majalah, dan lain-lain. Yang kedua, alat-alat audio dan visual seperti radio kaset, TV, video, dan lain-lain. Lalu sumber-sumber masyarakat seperti monumen, candi, dan peninggalan sejarah lainnya. Lalu koleksi benda-benda seperti koleksi mata uang kuno, koleksi awetan tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perilaku guru ketika mengajar dicontohkan kepada siswa. Adapun manfaat alat peraga IPA bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar, menyediakan variasi belajar, memberi gambaran struktur yang memudahkan belajar, memberikan contoh yang selektif, merangsang berpikir analisis, dan menyediakan situasi belajar yang tidak terlalu formal. Sedangkan manfaat alat peraga IPA bagi guru, yaitu memberikan pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran, memberikan sistematika mengajar, memudahkan kendali pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian,
membangkitkan rasa percaya diri dalam mengajar, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Nilai praktis alat peraga IPA. Yang pertama, menampilkan objek yang sangat besar yang tidak mungkin dibawa ke dalam kelas, seperti bumi, bulan, dan matahari. Memperlambat gerakan yang terlalu cepat, contohnya proses mekarnya bunga, dan mempercepat gerakan yang terlalu lambat, contohnya seperti gerak tumbuh kecambah, sehingga dapat memberikan kesempatan memperoleh pengamatan seperti proses amputasi, pencangkokan jantung, dan lain-lain. Menampilkan objek yang langka, yang sulit diamati, yang berbahaya dalam lingkungan belajar, seperti binatang komodo, koleksi mata uang kuno, ular kobra, reaksi nuklir, dan lain-lain. Selanjutnya pada kegiatan belajar 2, kita akan membahas tentang mendesain alat peraga IPA di SD. Sebelum mendesain alat peraga, yang pertama harus dilakukan adalah melakukan analisis materi pelajaran IPA, yaitu meneliti atau mengkaji isi garis-garis besar program pengajaran yang menyangkut materi dan penjabarannya, serta mempertimbangkan penyajiannya. Sasaran utama dari menganalisis materi IPA adalah: yang pertama, terjabarnya materi pokok atau tema atau pokok bahasan. Yang kedua, terpilihnya pendekatan dan metode yang efektif dan efisien. Yang ketiga, terpilihnya alat peraga atau sarana pembelajaran yang cocok. Dan yang keempat, tersedianya alokasi waktu yang sesuai. Adapun bahan acuan yang digunakan dalam menganalisis materi pelajaran IPA, yang pertama adalah garis-garis besar program pengajaran IPA, yang kedua buku pelajaran yang dipergunakan, yang ketiga kemampuan yang akan dicapai yang tercantum pada tujuan pendidikan. Dalam menganalisis, perlu dikembangkan pertanyaan mendasar, yaitu metode dan pendekatan apa yang sesuai, karena tidak ada satu metode yang dapat diterapkan dalam semua pokok bahasan. Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk setiap pokok bahasan mungkin diperlukan beberapa metode. Yang kedua, apakah diperlukan alat peraga? Apabila jawabannya iya, maka perlu dipersiapkan alat peraga yang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Jika guru menggunakan metode demonstrasi, maka alat peraga cukup hanya dikuasai oleh guru. Alat peraganya harus cukup besar dan jelas agar dapat diperoleh oleh seluruh kelas dan agar dapat ditunjukkan prosesnya. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan kelas bila menggunakan metode percobaan? Bila menggunakan metode percobaan sederhana, perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut, sehingga persepsi siswa terhadap konsep yang diajarkan tidak menyimpang. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mendesain alat peraga? Untuk mendesain alat peraga atau alat percobaan sederhana, perlu memperhatikan konsep yang mendasari kegunaan alat atau prinsip kerja alat tersebut, sehingga persepsi siswa terhadap konsep yang diajarkan tidak menyimpang. Untuk dapat mendesain alat peraga IPA yang baik, kita harus memperhatikan
Persyaratan dalam mendesain alat peraga. Ada 3 pertimbangan kelayakan untuk memilih alat peraga yang baik, antara lain: yang pertama adalah kelayakan praktis, yaitu pengenalan dan pemahaman guru dengan jenis alat peraga, ketersediaan alat peraga di lingkungan belajar setempat, ketersediaan waktu untuk mempersiapkannya, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukungnya. Kedua, kelayakan teknis atau kelayakan pedagogis, yaitu relevan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, merangsang motivasi terjadinya proses belajar yang optimal. Yang ketiga, kelayakan biaya. Kelayakan biaya baru ditinjau bila alat peraga yang memenuhi persyaratan teknis lebih dari 1 jenis. Kemudian, selanjutnya harus mempertimbangkan apakah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan alat peraga seimbang dengan manfaat yang akan diperoleh. Alat peraga memang dibuat dengan desain dan perencanaan yang matang, dengan mempertimbangkan analisis untung rugi secara ekonomis, jumlah dan jenis perkakas yang akan digunakan, keterampilan yang akan digunakan, keterampilan yang diperlukan, gambar atau bagan yang akan dibuat, rancangan atau konstruksi alat, evaluasi alat yang dibuat. Alat peraga bisa dijumpai di sekitar lingkungan, bisa di rumah dan sekitarnya, lingkungan sekolah, warung atau toko, lingkungan rumah sakit, dan lain-lain. Selanjutnya, berikut ini adalah salah satu contoh cara mendesain alat peraga. Komponennya terdiri dari ruang lingkup, kemudian metode, indikator. Bisa diperhatikan beberapa contoh indikatornya yang diuraikan di situ. Kemudian dilanjutkan dengan subindikator. Kemudian ruang lingkup kedua, jenis aspek sains, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan hasil belajar. Lalu ada indikator lagi untuk ruang lingkup kedua, yang selanjutnya dibuat skenario pembelajaran dan penilaiannya berdasarkan hasil belajar dan indikator. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.